Apakah Lupung Coffee ini juga menjawab kebutuhan anggota nih Pak? Pernah enggak ada perasaan jenuh nih untuk menjadi seorang aktivis? Halo semua, selamat datang kembali di channel Kelingkumang TV bersama saya Paul Arnando. Dan teman-teman mungkin masih ingat di podcast kita yang kelima, kita pernah kedatangan seorang deputi, yaitu Deputi 1. Kalau di gerakan KSPCU Kelingkumangnya, itu sebutannya adalah Deputi yang membidangi koperasi produsen Kelingkumang Agro ya. Nah, sekarang kita kedatangan seorang deputi, yaitu Deputi 2. Kalau di gerakan KSPCU Kelingkumang sebutannya adalah Deputi yang membidangi Koperasi Konsumen Kelingkumang Union. Siapa dia? Mari kita sambut Bapak Hilarius Gimawan. Halo Pak Hilarius Gimawan, apa kabar nih? Selamat pagi Nando, Ya. kabar baik. Sehat ya? Sehat. Saya senang sekali nih bisa berbicara dengan Bapak, dengan orang-orang hebat yang ada di KSPCU Kelingkumang. Iya. Terima kasih. Ya, ini Pak, sebelum membahas tentang deputi ya, deputi apa saja mungkin kerjaan seorang deputi ataupun mungkin unit-unit yang ada di deputi. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit nih Pak, mungkin jenjang karir Bapak sebelum menjabat sebagai seorang deputi, ya. Ini panjang ceritanya nih. Ya. Saya itu bergabung menjadi staf atau aktivis di Kelingkumang itu kalau nggak salah saya bulan Maret tahun 2000. Ya. Nah, pada saat itu saya mulai magang. Nah, setelah itu bulan April berdiri salah satu tempat pelayanan di kampung di sana ya. Kebetulan kampung kelahiran saya. Ya. Itu kampung Sungai Kurak di Tempuna Ulu sana. Nah, saya ditugaskan di sana itu sampai tahun 2006 ya. Nah, 2006 itu saya pindah ke kantor pusat sebagai deputi JM ya. Deputi JM. Deputi JM ya. Dia itu diajak oleh Pak Yohanes dulu ya. Dan saat itu memang para staf atau para aktivis harus siap pindah kemana-mana karena saat itu tempat pelayanan sudah mulai banyak ya. Nah, itu sampai tahun 2012 saya menjadi deputi ya. Nah, setelah itu tahun 2012 saya pindah lagi ke Departemen HRM ya, Human Resource Management ya. Itu kalau nggak salah sampai tahun 2016 ya. Nah, setelah itu sempat saya 6 bulan di Departemen BDD, ya, Business Development Department, ya. Nah, setelah itu karena ada beberapa kegiatan di Kelingkumang Group pada saat itu, ya. Kemudian saya mutasi di Kelingkumang Group itu, nah itu berlangsung kurang lebih sampai tahun lalu ya, sampai tahun 2021, ya. Nah, kita tahu kemarin bulan Maret tahun 2021 ada transformasi di gerakan ya. Dari Kelingkumang Group menjadi Gerakan CU Kelingkumang. Nah, dengan struktur terbaru di Gerakan CU Kelingkumang, saya kembali lagi ditunjuk sebagai deputi. Nah, dalam hal ini deputi 2 yang membidangi Koperasi Konsumen ya, Kelingkumang Union. Begitu cerita, begitu ya? Panjang cerita. Gitu ya. Dari 2000 sampai 2022 ya. Iya, persis. Kurang lebih 20-an tahun ya? 22 tahun. 22 tahun. Maret kemarin pas 22 tahun. Pas 22 tahun ya. Nah, perjalanan kan memang panjang nih Pak ya, yang udah Bapak lalui. Mungkin pernah enggak ada perasaan jenuh nih untuk menjadi seorang aktivis? Gimana ya? Sebagai manusia sekarang manusiawi lah, pasti ada rasa jenuh ya. Bahkan saya satu tahun pertama menjadi staf dulu merasa apa ya? Karena dulu kita tugas di kampung, ke kampung-kampung ya. Kantor bukan kantor yang bonafit, saya hanya di kantor ukuran ya kurang lebih 3x4 lah ukuran ya. Kecil sekali ya? Kecil, meratap seng kalau pas panas kuat, dia terasa panas sekali. Ya. Nah, saya sempat pikir, gampang pekerjaan kayak begini. Nah, apakah masa depan saya bisa terjamin? Ya. Nah, tapi asiknya ketika kita pergi ke kampung-kampung, itu ada apa ya? Ada rasa tersendiri bagi saya. Ya. Mungkin saya dengan cara ini bisa ikut membangun masyarakat di kampung. Ya. Nah, pasti ada rasa jenuh. Ya. Apalagi sudah 22 tahun pasti ya situasi kadang-kadang jenuh ya, itu biasalah ya. Dan puji Tuhan saya bisa melewati sampai 22 tahun masa kerja. Ya, luar biasa. Kemudian yang
saat ini yang paling kuat memotivasi Bapak ya untuk masih bisa bertahan sampai saat ini, ya itu apa aja Pak? Ya, saya karena selalu dikuatkan dengan para founder, ya, bahwa gerakan ini memiliki tujuan yang sangat mulia saya kira ya, untuk ya mengangkat harkat dan martabat terutama masyarakat di kampung, ya. Nah sehingga saya merasa senang bisa menjadi bagian dari itu, ya, karena kita hidup kan ya bagaimana cara kita bisa berguna untuk orang lain, saya kira. Betul sekali, ya. Ya, dan sampai singkat cerita sampailah menjadi seorang deputi 2 yang sebutannya itu deputi spin-off koperasi produsen ya. Produksi konsumen Kelingkumang Union. Ya. Nah, kemudian apa sih yang mendasari mungkin terbentuknya deputi-deputi ini Pak? Bahkan tadi disebutkan ada deputi 1, 2 dan sekarang bahkan ada deputi 3 gitu ya Pak ya? Apa sih yang mungkin mendasari terbentuknya deputi-deputi ini Pak? Ya. Nah, tempo hari kan ada perubahan struktur, proses transformasi dari Kelingkumang Group menjadi Gerakan Ciu Kelingkumang, ya. Nah, kalau kita lihat di struktur Gerakan Ciu Kelingkumang itu kan ada 4 koperasi ya. Ada dua yayasan, ya. Nah, ada KSP Ciu Kelingkumang sebagai koperasi induk, ya. Dan ada 3 koperasi, ya. Koperasi lain itu koperasi produsen Kelingkumang Agro, kemudian koperasi konsumen Kelingkumang Union, dan koperasi jasa Kelingkumang Tambujua, ya. Dan tambah ada 2 yayasan lagi kan. Nah, saya kira dalam hal ini kan CEO-nya Koperasi Simpan Pinjam Ciu Kelingkumang otomatis menjadi CEO-nya gerakan, ya. Nah, saya kira kalau dasar pemikirannya kan kalau CEO sendiri yang terjun langsung ke semua koperasi ini kan saya kira beban kerjanya terlalu berat. Lebih berat, ya. Maka diskusi di tingkat manajemen dan pengurus memutuskan ada deputi-deputi yang membantu CEO untuk menangani koperasi-koperasi, ya. Jadi deputi 1 ditunjuk untuk koperasi produsen Kelingkumang Agro. Nah, saya kebetulan di deputi 2 yang membidangi koperasi konsumen Kelingkumang Union. Gitu adanya. Dasar pemikirannya. Betul. Biar antara bidang 1 dan unit 1 lebih fokus gitu. Betul, lebih fokus, ya. Nah, kemudian di Kelingkumang Union sendiri unit-unit apa aja yang ada di Kelingkumang Union nih, Pak? Saat ini. Sampai hari ini ada 3 ya, ada 3 unit bisnis di bawah Koperasi Konsumen Kelingkumang Union, ya. Yang pertama itu Kelingkumang MAN. Kelingkumang MAN ini memang sudah lama dari sejak tahun 2013, ya. Ya, dulu namanya K52 tapi sudah berubah menjadi Kelingkumang MAN, ya. Lalu kita ada distributor, Kelingkumang distributor, ya. Nah, kita menjadi perantara atau penyalur produk Unilever, ya. Nah, kita menjual produk ke toko-toko retail, ya. Kemudian yang terbaru ada Lupung Kopi. Lupung Kopi. Ya, Lupung Kopi. Lupung Kopi itu kafe lah. Kafe atau warung kopi lah. Warkop lah ya. Tapi kalau untuk milenial tuh lebih kenal kafe. Kafe. Ya, tempat untuk mereka nongkrong, diskusi, ya, segala macam. Ya. Nah, ada 3 itu sekarang. 3 ya? 3. Nah, dari ketiga unit-unit itu tersebarnya di mana-mana aja nih Pak saat ini? Ya, untuk sampai saat ini Kelingkumang Union sebenarnya pada prinsipnya kita mengikuti wilayah pengembangan Ciu Kelingkumang. Tapi di tahap awal ini kita baru ada di Sintang, ya. Kemudian Sekadau. Di Sintang itu ada Kelingkumang MAN, ada 2 outlet, ya. Terus ada distributor juga, Kelingkumang distributor. Nah, terus di Sekadau Kelingkumang MAN ada 1 outlet. Kemudian Lupung Kopi pas persis berdekatan dengan Kelingkumang MAN, ya. Kalau kita ke Rawak atau Maham itu pas lewat, ya. Pas di persimpangannya itu ya? Pas di persimpangannya. Terus kalau di Sanggau ada Kelingkumang distributor untuk mengkaper wilayah Kabupaten Sanggau, ya. Berarti berarti tidak menutup kemungkinan untuk membuka unit lain di daerah lain juga berarti Pak ya? Saya kira ya. Tapi ini kita lihat by proses lah, ya. Kita matangkan yang sudah ada. Kalau semuanya sudah on the track, baru kita pikir, kita analisis mungkin tidak untuk masuk ke kabupaten lain kayak Melawi, Kapuas Hulu, ya. Bahkan Pontianak barangkali. Betul. Ya.
Ya, baik dari unit-unit yang ada di Kelingkumang Union saat ini, ya. Apakah udah menjawab nih Pak kebutuhan anggota dari mungkin dari segi ekonominya ataupun dari bentuk segi lainnya gitu? Saya kira iya, ya. Sebagai contoh Kelingkumang Man itu kan kita toko retail ya, memasarkan. Dulu filosofi awalnya mendirikan Man itu untuk menampung produk hasil olahan para anggota kita. Oh iya. Nah memang saat ini belum begitu banyak produk yang masuk ke kita dari anggota, lebih banyak yang dari produk hilir, ya. Tapi sebetulnya kita berharap Kelingkumang Man bisa menampung dan menjual produk-produk anggota CU Kelingkumang, ya. Nah itu kalau untuk Kelingkumang Man. Kalau Kelingkumang distributor itu memang dari produk hilir ya. Tapi saya kira kaitannya kalau kan kita salurkan barang ke toko-toko retail, beberapa itu milik anggota. Jadi anggota CU Kelingkumang yang buka toko di kampung, yang jalan aksesnya agak mudah, nah gitu kita supply produk on deliver, tentu dengan harga yang lebih murah. Lebih murah ya. Karena langsung ke distributornya kan. Nah gitu. Nah tadi kan Bapak bilang di Kelingkumang Mart-nya tujuan utamanya dulu kan menampung hasil olahan dari anggota. Nah betul. sekarang udah ada beberapa itu enggak hasil olahan anggota yang ditampung oleh Kakak Mart? Ya, salah satu contoh ada produk gularen. Gularen ya? Itu kan produk anggota CU Kelingkumang yang difasilitasi oleh Koperasi Produsen Kelingkumang Agro kan? Iya. Nah, dari Kelingkumang Agro titip jual di Kelingkumang Mart. Ada bubuk kakao juga. Bubuk kakao. Ya. Ada juga beberapa produk yang anggota langsung titip seperti keripik. Berarti juga membantu anggota juga dalam memasarkannya ya? Persis, saya kira ya. Betul. Karena bagaimanapun Kelingkumang Man kan ada pelanggannya. Betul. Nah begini Pak, mungkin misalnya nih ya, ada anggota lain atau anggota baru yang ingin menjual produknya lagi nih ke KKU atau mungkin lebih spesifiknya ke Kakak Mart, itu syaratnya apa aja nih Pak? Iya, saya kira nggak ada syarat yang begitu rumit. Nah, apalagi kalau dia sebagai anggota kan kita spesial kan. Tinggal produknya ya standar sesuai ketentuan lah. Misalnya harus ada tanggal expirednya. Kemudian kalau mungkin harus ada PIRT-nya. Sehingga kita nggak ragu juga jual gitu. Dan tentunya juga didampingi oleh aktivis Kelingkumang juga nanti mungkin pada saat mereka produksi ataupun saat mereka mengolahnya. Nah, kalau pendampingan saya kira teman-teman dari Kelingkumang Agro lah ya. Oh, begitu ya. Jadi Kelingkumang Union hanya memasarkan ya. Bantu memasarkan. Baik. Nah, tadi juga Bapak ada membahas sedikit tentang Lupung Kopi. Lupung Kopi. Nah, apakah Lupung Kopi ini juga menjawab kebutuhan anggota nih, Pak? Saat ini? Iya, saya kira mungkin juga ya. Misalnya salah satu contoh kan bahan baku kita di situ ada kopi, coklat, ya. Oh, itu dari anggota kita juga? Iya, sementara belum. Tapi kemarin ada beberapa teman saya sempat chat ke saya. Karena saya kan selalu di status medsos saya selalu update tentang Lupung Kopi. Nah, ada beberapa teman WA saya, bisa nggak tampung bubuk kopi hasil petani dampingan kami. Saya bilang silakan kirim sampel, nanti kita cek apakah rasa dan kualitasnya memenuhi syarat. Betul. Ya. Dan itu ternyata petani dampingannya mereka itu di areanya anggota kita, Pak. Setelah saya cek. Oh, begitu ya. Sampai hari ini saya tunggu sampelnya tapi mereka belum kirim. Nah, kalau bisa saya kira kami siap tampung karena kita bubuk kopi keperluan kita sebulan itu bisa sampai 30 kilo. 30 kilo. Baru satu outlet Lupung Kopi saja ya. Kalau kita bisa dirikan di beberapa kabupaten ya, misalnya ada 10 Lupung Kopi kan lumayan anaknya. Betul. Ya. Dan itu bisa berdampak ke petani kopi sendiri ya. Petani kopi. Itu salah satu contoh. Nah, yang lain saya kira misalnya tenaga kerja. Tenaga kerja yang kita serap kan dari anak-anak anggota kita. Terutama lulusan SMK Kelingkumang kita ambil ya. Ada satu orang itu dia sambil kuliah di Institut Teknologi Kelingkumang. Sambil kuliah sambil kerja. Ya, paginya kuliah, malamnya mulai jam 3 atau jam 4 sore dia masuk sebagai waitress di situ. Nah, saya kira kelihatan lah hubungan antara dengan adanya Lupung Kopi dengan anggota CU Kelingkumang. Ya.
Nah, kemudian di unit-unit yang dibentuk oleh Kelingkumang Union, ya. Ya. Unit apa saja nih menurut Bapak yang paling menguntungkan? Ya, mungkin dari aspek ekonominya, bahkan mungkin dampak ke masyarakatnya sendiri itu apa gitu. Ya, kalau lihat dari jumlah omset ya. Kalau lihat dari jumlah omset memang hari ini Kelingkumang distributor omsetnya cukup besar ya. Cuma marginnya kecil ya, karena dia distributor ya. Oke. Kalau Kelingkumang Man ya karena dia retail kan juga marginnya kecil ya. Tapi sampai hari ini cukup lah untuk profit ya, saya kira sudah mulai on the track lah ya. Justru Lupung Kopi yang lumayan marginnya tinggi karena kita bahan bakunya kan nggak seberapa banyak, tapi kita bisa jual karena pengunjung kita di Lupung Kopi itu bisa sampai 250 orang per hari. 250 orang per hari ya? Per hari. Belum ya. lagi pas kalau dirata-ratakan ya. Iya. Ya. Belum lagi pas waktu libur barangkali. Kalau Sabtu Minggu lebih ramai. Apalagi kalau kita tambah ada acara live musik di situ. Ya. Wow. Biasanya ada anak SMA Negeri 1 dari SMK Kelingkumang, mereka manggung di situ. Nah, itu banyak teman-temannya datang berkunjung. Betul. Ya. Saat ini udah mulai manggung gitu juga ya? Sudah mulai. Tadi malam ada anak SMA Negeri 1 Skadau. Wow. Saya lihat foto-foto dan video yang dikirimkan ramai sekali. Bahkan space-nya nggak cukup. Kita ada rencana mau tambah space-nya ke belakang supaya kalau ada acara begitu pengunjungnya bisa lebih ramai lagi. Ya. Berarti juga bisa menyalurkan bakat teman-teman di sana yang ingin mungkin bermusik atau bernyanyi bisa langsung manggung di situ. Saya kira ya pasti ya. Jadi Yeah. mereka bisa punya kepercayaan diri mulai dari hal-hal kecil begitu kan. Ya. Saat ini apa-apa aja nih yang sudah dilakukan mungkin dalam arti promosi yang dilakukan oleh Kelingkumang Union untuk mungkin menarik minat anggota ataupun hal yang tentunya berdampak baik terhadap kebutuhan anggota gitu. Ya. Kelingkumang Union kan badan hukumnya koperasi. Pasti dia harus member base kan. Harus ada anggotanya ya. Dan memiliki simpanan pasti ya. Nah, kita saat ini melakukan beberapa kegiatan promosi ya. Misalnya kita kolaborasi juga dengan KSP CU Kelingkumang ya. Nah, di pendidikan anggota CU itu kita masukkan materi tentang Kelingkumang Union, tentang produknya, manfaatnya apa dan segala macam ya. Nah, misalnya yang kita lakukan sekarang itu untuk menarik minat orang bergabung menjadi anggota adalah misalnya kalau dia anggota belanja di Kelingkumang Man itu ada diskon. Ada diskon. Ada diskon ya. Diskon misalnya diskonnya 2% ya. Lalu misalnya untuk menarik minat atau meningkatkan motivasi anggota menabung atau menyimpan, kita ada misalnya undian ya. Nah, yang begitu-begitu. Nah, lalu ya yang lain promosi yang kita lakukan misalnya sosialisasi langsung ya. Yang lain juga lewat media sosial ya. Berarti promosinya juga lewat media sosial gitu ya. Media sosial. Nah, kemudian ada diskon tadi ya. Sehingga masyarakat juga tertarik ya. Kita udah di segmen terakhir nih ya. Mungkin apa sih harapan ke depan yang akan dilakukan Kelingkumang Union untuk tentunya agar lebih maju lagi ke depannya seperti itu? Ya, saat ini Kelingkumang Union anggotanya baru 26.539 orang ya. Nah, harapan kita yang pertama tentu anggotanya harus bertambah. Betul. Ya. Kalau kita lihat anggota KSP CU Kelingkumang kan 200-an ribu ya. Nah, sementara sekarang yang sudah bergabung menjadi Kelingkumang Union baru 26.500 sekian ya. Baru 20.000 ya. Saya kira peluangnya masih terbuka lebar untuk anggota lain yang sudah menjadi anggota CU bergabung di Koperasi Konsumen Kelingkumang Union. Karena syaratnya harus anggota KSP CU Kelingkumang dulu baru bisa mendaftar menjadi anggota Koperasi Konsumen Kelingkumang Union ya. Nah, harapan berikutnya tentu kita berharap bisnis itu bisa berkembang ya. Seperti ada dari Kelingkumang Man ya. Kita berharap mungkin kita bisa buka outlet di kabupaten lain ya. Kemudian Lupung Kopi juga ya. Kalau Kelingkumang distributor kan karena kita kerjasama dengan Unilever kan, itu kita mengikuti sistem dari mereka ya. Nah kita berharap Kelingkumang Union ini bisa menghasilkan keuntungan untuk anggota ya, sehingga anggota bisa mendapatkan dividen
yang layak lah atas simpanan mereka yang disetorkan ke Kelingkumang Union. Karena kita wajib berikan dividen setiap tahun toh. Setelah rapat anggota diputuskan, nah mereka dapat dividen. Mereka dapat pendapatan atau dividen lah Ya, karena misalnya selain keuntungannya belanja dapat diskon, nah nanti setelah rapat anggota tahunan mereka dapat dividen atas simpanan mereka di Kelingkumang Union. Betul. Itu kita berharap begitu. Ya, baik. Terima kasih Pak ya. Terima kasih sama-sama. untuk bincang-bincang kita dan kesediaan Bapak juga untuk hadir di podcast kita ya, karena kita tahu kesibukan Bapak ya. Ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa menjadi inspirasi buat anggota ataupun orang-orang yang menonton podcast kita kali ini. Ya. Baik, terima kasih Bapak dan terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih.